Pada pagi hari ini kembali saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya ada Arini Tamara. Beliau ada dari Aku Pintar dan juga tamu kita pagi hari ini adalah Dina Febrianti. Nah, seru sekali nih headline sekalian. Dalam satu hati kita akan membahas tentang dinamika online dating pada masa kini. Sesuatu yang mungkin bukan yang baru saja terjadi, tetapi sudah banyak yang dapat dilakukan. Nah, bersama kita hadir ini Nilu Dina Febrianti. Kalau dari nama, rasanya dari Denpasar, Bali, benarkah? Benar, halo. Posisi Dari Bali. ini di Bali ya? Iya, Oke. Sekolah SMA atau kuliah? lagi sekolah, tepatnya di SMA Negeri 1 Kuta Utara, di Badung. Oh, di Badung. Oke. Iya, Gimana keadaan Bali menuju mau nyepi sebentar lagi ya? iya, Bali padat sekali. Itu, wah, banyak ogoh-ogoh yang udah dirangkai-rangkai, terus juga penuh bunga, karena kan bertepatan nih kebetulan kuningan sama nyepinya. Jadi agak sibuk sedikit ya. Oh, biasanya memang tidak bersamaan ya? Enggak, ini bener-bener kebetulan banget. Kuningan sama Nyepinya bertabrakan. Beda sehari aja. Oh, berarti Bali libur panjang ya kalau udah Iya, banyak ini ya. iya, di Bali libur panjang. Iya, senang sekali ya Hartan. Pada pagi hari ini kita seru sekali nih Kak Arini membahas tentang dinamika online dating masa kini. Spesialis untuk romansa di Gen Z. Padahal nggak selalu Gen Z sebetulnya ya, tapi kita bahas khusus untuk di Gen Z. Silakan Kak Arini. Oke, mungkin ini menarik ya Kak, ya, karena kita hadir di sini dengan Kak Dina yang sebenarnya termasuk generasi alfa ya dibandingkan generasi Z. Saya representasi generasi Z. Tapi ini patut untuk diperbincangkan terkait romansa dari online dating ini, karena kalau dibandingkan di zamannya Kak Ayu mungkin ada perbedaan kan ya, cara PDKT, cara mengenal lawan jenis gitu ya, ketertarikan kisah cintanya itu pasti punya poin-poin tersendiri gitu. Nah, di zaman saya, Kak Yo, sebagai Gen Z nih, eh, online dating itu sebuah hal yang lumrah terjadi. Bahkan eh, sering dianggap, ya kalau nggak cari lewat online dating, mau cari di mana lagi gitu kadang. Bahkan teman sekelas pun itu udah kayak, enggak deh, kita carinya by aplikasi aja di online dating itu. Nah, ini yang mau dibahas lebih lanjut itu sebenarnya adalah apakah online dating ini punya pengaruh negatif atau justru berdampak positif? Karena kecanggihan teknologi saat ini kan, kayu yang kita tahu adalah mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat gitu. Jadi ini yang akan kita bahas ya. Mungkin nanti Arini akan bertanya ke sisi Kak Yu sebagai orang tua mungkin yang udah punya anak seusia Arini ataupun Kak Dina gitu ya. Nah itu em, menanggapinya akan seperti apa. Tapi sebelum ke Kak Yu, Arini mau geser dulu ke Kak Dina gitu kan. Kak Dina punya pengalaman gak sih tentang online dating? Pernah menggunakan aplikasinya Kak atau sudah sampai tahap pacaran nih? Waduh. Sebenarnya kalau Kak Dina sendiri tuh punya pengalaman online dating tapi di aplikasi WhatsApp, nggak di aplikasi-aplikasi lainnya. Oke. Jadi waktu itu ketemunya awalnya di Line dan berujung ke WhatsApp. Jujur online dating itu kalau di Gen Z itu banyak banget dapat pertentangan nih dari teman-teman karena itu bukan muka aslinya, nanti dia apa-apain, nanti diginiin, nanti digituin. Jadi wah ribet sih kalau untuk Gen Z ya. Kalau menurut Kadin sendiri. Oke, oke. Berarti ada pro kontra ya, Kak Dina dengan teman-temannya sendiri. Biasanya yang Ya, jadi betul. sorotan utama apa? Fisik ya? Foto nggak Ya, sesuai dengan realita. ya, fisiknya duluan. Oke, oke, oke. Emang apa biasanya? Itu masuknya ke scamming kali ya? Iya. Biasanya apa tuh yang sering diobrolin sama teman-teman kalau ada yang lagi deket nih, tapi deketnya secara online, bukan ketemu langsung, bukan teman kelas, teman sekolah, atau teman komunitas gitu. Biasanya apa yang sering diobrolin selain fotonya nggak sesuai? Yang pertama itu pasti waktu. Mungkin karena Kadin itu bertemannya dengan orang-orang yang memang sibuk dengan kegiatannya. Jadi mereka tuh selalu bilang kalau misalnya kita online dating, itu waktu benar-benar kesita di handphone.
Jadi kita bisa lupa waktu dengan kehidupan kita sehari-hari. Bisa saja teleponan sampai 24 jam atau lebih dari waktu-waktu yang memang harusnya diperlukan untuk kegiatan positif gitu. Terus juga selain itu effort. Entah kenapa Gen Z selalu mementingkan effort dengan sekarang. Jadi kalau misalnya model ketikan aja itu, wah, itu bisa berdebat sampai sebulan, 2 bulan. Dia tuh nggak ada effort, cuma model ketikan gitu. Itu sih yang Kak Din banyak perdebatkan bersama teman-teman. Oke, oke, oke. Pernah punya pengalaman yang ini nggak Kak, yang lagi ngetren saat ini? Sleep call, video Wah, call sampai tidur-tidur gitu. eh, kebetulan karena Kak Din itu orangnya butuh tidur ya, jadi Ya, oke. enggak. Karena menurut Kak Din sendiri, kalau sleep call itu apa ya, mengganggu jam tidur gitu. Kan Kak Din biasa harus beraktivitas, harus juga masa murid SMA gitu ketahuan karena Kadin cukup duduk di depan gitu, ketahuan Hmm, ngantuk tuh rasanya malu sama guru gitu. oke. Jadi alangkah baiknya sama-sama tidur daripada sleep call sampai malam Oke, oke. menurut Ini Kak Din. menarik sekali ya. Jadi artinya boleh tahu nggak sudah berapa kali melakukan kegiatan ini? Maksudnya apakah pernah putus terus dapat lagi atau memang cuma satu kali terus langsung sampai saat ini gitu? Ada prosesnya kan? Itu berapa kali berproses? Kebetulan kalau Kadin sendiri itu cuma 1 kali dan sampai sekarang. Hmm? Kebetulan juga sama-sama membenahi diri. Jadi online datingnya ini nggak sampai yang menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Kebetulan, syukurnya Tuhan melindungi. Dan kalau melihat teman-teman Kadin, banyak yang putus, habis itu dapat lagi yang baru. Dan itu juga di online dating. Dan menurut Kadin sendiri, kenapa orang-orang itu lebih mengarah ke online dating? Mohon maaf ya, karena Gen Z ini rada nggak serius gitu kalau pas pacaran. Jadi menurut mereka, kalau mereka pacaran secara online dating, ada kalanya mereka bisa bermain secara bebas dengan teman-teman lawan jenis. Karena kan pacar online mereka nggak tahu gitu. Jadi ada banyak sekali teman-teman Kadin yang memilih untuk menjalani hubungan online dating karena agar dia terhindar dari posesif atau cemburu yang berlebihan begitu. Terus bagaimana? Apakah orang tua Dina tahu tentang keadaan Dina dalam online dating ini? Kalau orang tua sendiri, Kadin itu tahu, tapi karena Kadin juga jujur bahwa Kadin em, tidak terlalu kayak sleep call sampai 24 jam atau terlalu sibuk gitu dengan HP enggak, karena Kadin juga dilihat kegiatannya itu benar-benar banyak. Jadi pacaran online dating ini tidak mengganggu dan orang tua tahu. Oh, Jujur ke orang tua. bagus ya. Oke, oke. Nah, Kak Yu, mau tanya nih, dari sisi Kak Yu mendengar apa tadi cerita sekilas dari Kak Dina, apa yang pertama kali terbersit Kak Yu dengar tadi kan terbiasa tidak ingin diposesifin gitu kan, berarti kan memunculkan tidak ada keseriusan gitu ya, istilahnya main-main nih anak-anak ini. Nah, kalau menurut Kak Yu dari sisi orang tua tuh apa sih yang harus lakukan kalau misal intip-intip dengar ketika di rumah anaknya lagi teleponan gitu ya sama temennya gitu berjam-jam lama. Kalau yang kayak kayak gitu tuh gimana sih, Kayo? Oke, saya sebelumnya meluruskan dulu ya, saya sebagai pemerhati pendidikan dan juga mungkin memang benar saya punya orang tua, punya anak sebagai orang tua. Jadi selaku pemerhati pendidikan, tentu hal ini bukan sesuatu yang kalau tadi saya bilang dulu memang mungkin tidak ada, tapi sekarang sudah menjadi suatu kebiasaan. Bahkan begitu banyak jenis aplikasi yang kita bisa lihat dan kita pilih, ada yang berbayar, ada yang tidak, gitu kan. Nah, Benar. permasalahannya adalah bukan berjam-jam atau apanya, tetapi bagaimana kita, makanya saya tadi bilang Dina tuh bagus banget gitu, dia bisa mengkontrol dirinya. Tetapi apakah dari online dating itu akan menjadi sesuatu hasil yang positif dalam tanda kutip ke jenjang pernikahan? Balik lagi tuh kepada individu dan lawan di online datingnya. Kalau ada juga orang yang memang merasa tidak perlu hanya sebagai anak-anak ini kan sekarang perlu teman curhat, Benar. senang diperhatikan, kepengen diperhatikan. Dan mungkin perhatian yang diharapkan ini perhatian yang memang di luar dari tanda kutip kehidupan sehari-harinya. Misalnya dia sudah dapat nih perhatian dari orang tua,
perhatian dari sahabat, perhatian dari teman-teman dekat yang mungkin dalam tanda kutip juga ada yang seneng sama dia. Tetapi karena buat dia lebih nyaman bercerita, berbicara lewat telepon, dan dalam tanda kutip akhirnya menjadi dating atau date gitu ya, atau pacaran secara jarak jauh atau jarak dekat gitu. Nah, balik lagi positif atau negatif kembali kepada perilaku dari individu tersebut. Secara psikologis, memang anak-anak atau kita yang dewasa sekalipun pada saat dia online dating, ada sesuatu kalau dari gelas tuh kosong terisi gitu ya oleh air. Mm-mm. Itu Mm-mm. bahasa yang sederhana yang bisa saya uh, ambil contoh gitu ya. Nah, terisi oleh air. Nah, pada saat orang yang haus dikasih minum, mau airnya itu penuh, airnya itu setengah atau airnya setitik sekalipun gitu ya, itu akan terasa. Nah, kesenangan yang kenikmatan yang dia dapatkan itu seperti kumulatif bertambah dan bertambah. Bahayanya kalau lawannya adalah orang-orang yang tidak memiliki tanggung jawab. Orang-orang yang bisa mengambil kesempatan. Contoh, dari teman biasa melakukan ngobrol-ngobrol-ngobrol, akhirnya diberikan kepercayaan, mulailah melakukan hal-hal yang tidak baik atau senonoh. Ya, nggak apa-apa deh gitu, cuma lihat dulu sedikit gitu. Tapi lama-lama menjadi suatu kebiasaan yang tidak pada tempatnya. Sadar apa tidak sadar mungkin direkam. Dan Mm-mm. setelah rekamannya ada lalu dibelas itu menjadi aib atau malu bagi orang tersebut. Nah, untuk memisahkan mana yang benar dan tidak, memang perlu proses dan tidak cepat gitu ya. Kadang-kadang terlihat baik, udah ketemu sekalipun gitu ya. Misalnya online dating nih udah ketemu, tapi terus udah gitu lanjut lagi nih online datingnya gitu ya. Kan ada Mm-mm. kesempatan pengen ketemu, pengen lihat gitu ya. Mm-mm. Tetapi kita nggak tahu nih orang ini sejauh apa. Kalau dari saya lebih kepada bagaimana mempersiapkan diri aja. Artinya, pada saat kita mau jatuh cinta atau senang sama seseorang, maka kita harus persiapkan diri kita juga untuk menerima kalau suatu saat orang itu bukan jadi milik kita atau menjadi jodoh kita. Nah, ini yang paling sulit biasanya. Ya, jadi kalau misalnya ini terjadi, maka tadi saya tanya, orang tua tahu nggak gitu loh. Nah, Dina pinter nih, orang tuanya tahu, Dina terbuka. Artinya kalau ada apa-apa, paling tidak dia punya tempat untuk berlindung, yaitu menceritakan apa yang terjadi kepada orang tuanya. Yang tidak mau bercerita kepada orang tua terlebih dahulu, karena biar bagaimana lingkaran pertama tuh orang tua. Orang tua tidak akan mencelakakan anaknya. Seorang sahabat, seorang teman dekat sekalipun, atau keluarga saudara gitu ya, dia menjadi pendengar tapi belum tentu menjadi pendengar yang bijak. Biasanya juga Mm-mm. menyampaikan hal-hal yang eh, kadang-kadang mungkin menyakitkan hati kita. Orang tua pun jadi saya macam-macam. Ada orang tua yang bisa nerima dengan legowo, ada orang tua yang senangnya memberikan apa ya nasihat, tetapi merasa dirinya ya namanya juga orang tua gitu. Saya lebih Iya, dahulu makan asam dan garam gitu. Jadi ini iya. perlu diperhatikan. Apakah boleh apa tidak online dating masa kini? Iya boleh-boleh aja, nggak masalah gitu loh. Ya Mm-mm. selama selama memang itu tadi keduanya membawa hal yang positif. Online dating atau tidak online dating harus membawa hal yang positif. Oke. Kalau keduanya tidak membawa hal yang positif atau yang membuat dia menjadi tanda kutip dirugikan. Tadi Dina bilang, oh kita nggak perlu sampai telepon malam-malam atau apa gitu ya. Mungkin Dina sama temen yang di masih di zona yang sama di Indonesia mungkin. Ya, tapi ada juga orang-orang yang berada di zonasinya yang berbeda, memiliki waktu mungkin upside upside down, yang satu pagi, yang satu malam, satu malam, satu pagi. Sehingga memang salah satunya perlu ada tanda kutip sedikit pengorbanan. Kalau nggak ketemu yang ngobrolnya gitu kan kurang lebih seperti itu. Tapi balik lagi, apakah itu boleh apa tidak? Siap atau tidak jawabannya? Itu sih Kak Arini. Benar nggak Dina? Benar, benar Dia banget. iya ya. Terjawab semua, benar. Sangat setuju. Oke, oke. Menarik, menarik. Jadi sebenarnya mau itu fenomena online dating atau enggak, itu cuman perkembangan aja secara teknologi. Mungkin di zaman dahulu lewatnya cuma surat menyurat baik kertas gitu ya, kayu. Tapi yang Iya. saat ini karena emang sudah canggih, ya makanya muncul apa app.
apps, aplikasi-aplikasi yang emang memfasilitasi kita untuk menjalin sebuah hubungan. Tapi itu balik lagi ke kepribadian ya, ke individu kita masing-masing gitu. Mau Bet- nggak mau, kita tetap harus mempersiapkan diri, membentengi diri lebih tepatnya, agar bisa menentukan sebuah keputusan mana yang baik dan buruk untuk dirinya sendiri gitu. Nah, hebatnya lagi nih, tadi sudah di beberapa kali dimensi sama Kak Iyo ya. Kak Dina ini punya apa ya, keterbukaan dengan orang tuanya gitu kan. Nah, saya mau geser ke Kak Dina. Waktu mau ngomong ke orang tua itu ada perasaan takut-takut atau ya udahlah ini kan orang tua aku ya, jadi aku harus share lagi dekat dengan siapa, lagi punya hubungan atau enggak. Kalau dari Kak Dina gitu tuh gimana sih Kak? Kalau dari Kadina sendiri, mungkin karena Kadina terbiasa cerita sama mama dan papa, jadi tidak ada rasa takut. Kenapa? Karena menurut Kadina, benar katanya Kak Yo tadi, kalau Kadina nggak terbuka dan tidak memberitahukan, takutnya kalau terjadi apa-apa, orang tua tidak tahu kan bahaya gitu. Jadi nggak ada rasa takut, tapi ketika ditanya kamu ini pacarnya kayak gimana gitu, itu ada rasa takut. Rasa takut kayak, aduh harus jawab gimana nih, gimana caranya ceritain nih gitu. Tapi pas bilang lagi deket sama lawan jenis itu nggak takut. Ketika cerita lebih spesifiknya malahan takut gitu. Tapi syukurnya Kak Dina bisa cerita dengan baik dan bisa meyakini orang tua bahwa Kak Dina akan bisa jaga kepercayaan mereka dan menjaga hal-hal buruk itu tidak terjadi. Gitu Kak. Oke. Teman spesialnya sempat dikenalin ke orang tua nggak Kak setelah cerita kalau lagi dekat dengan ini? Sempat dikenalin karena mungkin kan udah lama ya, kita juga saling tuker-tukeran hadiah gitu. Jadi Oke. nggak mungkin kan Kak Dina bohong gitu, ada hadiah dateng terus bilangnya dari si ini nih gitu kan nggak mungkin. Jadi Kak Dina ceritain, Mama ini ada hadiah dari si A gitu, si A dia temen deketnya kakak. Jadi kalau misalnya Mama mau tanya-tanya boleh. Ini buktinya kalau kakak memang ada kedekatan sama lawan jenis gitu. Respon mama sama papa gimana Kak waktu pertama kali dikenal? Ada komen-komen kayak, ih jangan sama ini tuh gini gini gini. Lihat deh dia ada kayak gitu nggak Kak? Komen-komen kayak gitu nggak Kak? Ada, terutama mungkin papa ya, karena papa itu deket sekali sama anak perempuan gitu. Papa yang lebih kayak, jangan mending putusin atau kadang-kadang suruhlah chat papa aja kalau misalnya dia emang serius berani nggak chat bapak gitu. Ada. Terus untungnya gentleman, untungnya gentleman dia, jadi dia berani chat papa. Saya teman dekatnya Kak Dina karena di rumah dipanggil kakak. Adina, jadi mohon izin memiliki hubungan yang dekat dengan anaknya gitu. Jadi papa mama, anaknya ini serius, bukan serius sih kayak anaknya ini memang bertanggung jawab dalam hubungan. Jadi kita berdua sama-sama menjadi orang yang berusaha meyakini kedua orang tua dan bertanggung jawab lah atas hubungan yang kita punya gitu. Kasih kak. Oke, oke, oke. Menarik ya ini Kak Yo sampai sudah ketemu. Ya, ini kan sebetulnya suatu proses kalau dibilang dianggap ya kita nggak tahu jodoh semua Iya, kapan waktunya iya gitu ya. betul. Tapi kedua, saya senang sekali dengan kalimat gentleman gitu ya. Artinya ada rasa bertanggung jawab dan ini memang perlu diperhatikan kalau sampai orang-orang tersebut bisa memperkenalkan diri, bisa berkomunikasi dengan orang tua itu adalah satu hal yang sangat positif. Tetapi perlu diingat juga, banyak sekali di luar sana yang dating app lain itu nggak sampai searah ini. Ini kebetulan contohnya bagus dan baik gitu ya. Bahkan juga ada mungkin yang sampai harus mengeluarkan dana yang besar dengan intrik-intrik yang nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau sampai hal-hal ini ada di depan mata kita, segera putuskan. Hentikan. Seberapapun kalian ingin mendapatkan perhatian dan kasih sayang, sebaiknya tidak diteruskan. Kenapa? Karena ini nanti akan merugikan kalian sendiri. Banyak sekali kok contoh-contoh hal yang kurang baik ya. Tetapi juga ada yang baik, bahkan sampai ke jenjang pernikahan. Jadi balik lagi memang bagaimana kita menanggapi dan melihat. Kalau sampai kita sudah ada di posisi yang sebetulnya kita tahu nih dirugikan,
kita tahu dimanfaatkan. Nah, keputusannya adalah berani tidak. Pada saat kita tidak berani, coba pikirkan berulang kali gitu. Apa sih keuntungannya buat kita? Kok kita mau sih dibeginiin gitu? Apalagi tadi kan bener ya, kalau online tadi kita nggak ketahuan nih siapa mau main sama siapa gitu loh. Uh, ya, benar loh, nggak ketahuan. Ya, Gitu. benar. Iya. Jadi memang, nah ini yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang sekalipun orang itu baik, terlihat baik, tapi belum tentu baik. Ya. Memang ini adalah satu tantangan tersendiri pada saat online dating. Kalau dulu nggak ada kayak begini-begini, suka datengin ke rumah, ya kan, main ngobrol di rumah, pulang gitu. Atau kalau udah dapat izin restu baru pergi keluar. Tuh kalau enggak ya udah di rumah aja ngobrol 1 jam 2 jam gitu, udah pulang. Dan itu pun dulu eh, zamannya waktu itu cuma bisa di malam minggu. Kalau hari biasa nggak bisa gitu ya. Jadi memang sudah bergeser dari kebiasaan-kebiasaan yang sebetulnya itu adalah kebiasaan yang kalau saya bilang bagus dulu. Kenapa? Memfilter, memfilter bagaimana seseorang bisa serius dan memfilter bagaimana seseorang itu benar-benar bisa apa ya namanya komitmen dan eh, dia kalau dulu tuh ada istilah bibit bebet bobot Iya, Ya. ya. iya, Nah, iya, benar banget. biasanya tuh dengan sendirinya tuh terfilter tuh di situ. Tetapi kalau online itu agak sulit tuh ngomong bibit Iya, bebet bobot betul. ya. Kita belum tahu nih bibitnya siapa orang tuanya gitu ya. Terus oke, kita baru tahu misalnya sekian bulan nama orang tuanya siapa. Bebetnya bagaimana, bobotnya bagaimana, pendidikannya, latar belakangnya. Nah, ini yang agak rancu dan ini tentu punya daya juang tersendiri. Makanya apakah seseorang itu boleh apa tidak, berani apa tidak lihat case-nya masing-masing. Jadi jangan dipaksakan gitu ya. Memang dipermudah tadi ya istilahnya jauh jadi dekat, dekat jadi jauh gitu. Itu kan tergantung bagaimana kita. Ini sih yang perlu diperhatikan. Jadi tidak mudah memang untuk kita semua, terutama orang tua yang dalam tanda kutip mungkin zamannya analog gitu ya, yang belum bisa menerima adanya digitalisasi yang begitu hebat saat ini. Nah itu juga proses tuh perjuangan. Nah di sini Dina masih enak ya. Dina tuh pokoknya contohnya yang baik-baik semua nih, bagus-bagus semua gitu. Tapi jangan lupa di luar sana juga banyak yang nggak baik, banyak yang kurang bagus gitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan. Nah, kalau sampai orang tua melihat anaknya mau terbuka, itu diterima. Menjadi pendengar yang baik, menjadi tempat sampah dalam tanda kutip gitu ya, mengeluarkan unek-unek, mengeluarkan kesedihan, harus bisa dengan lapang dada. Itu harus meredam em, kalimat-kalimat supaya tidak menjadi pemicu akhirnya dia malas untuk cerita lagi berikutnya. Kurang lebih sih seperti itu ya. Iya, iya. Benar sih kata kayak tadi. Kalau tadi Kak Dina memang dalam kasusnya yang dapat positifnya gitu. Nah, hari ini nih Kayo juga punya pengalaman negatif, bahkan beberapa teman-teman Ari ini juga mengalami hal yang sama gitu. Ini tuh lebih ke fenomena ghostingnya gitu. Di usia-usia 20-an ke atas mulai sering ditanyain kan, kapan nikah nih, kapan punya pasangan, kapan akan serius menjalani. Nah, itu tuh jadi pressure tersendiri buat kami-kami yang usia 20-an ke atas. Akhirnya, ketika ada yang deket nih, pengen prosesnya cepat aja lah, langsung aja ke happy endingnya gitu. Nggak taunya ternyata nggak gitu harusnya, tetap harus filter tadi. Benar kata Kak, Il, siap tidak siap, mau tidak mau ya tetap harus mempersiapkan diri gitu. Karena emang ketika di usia-usia seperti 20-an ke atas itu, banyak loh hari ini tetap ketemu orang-orang yang lawan-lawan yang aneh gitu jatuhnya. Aneh itu kayak dia yang deketin sendiri, terus tiba-tiba hilang gitu, nggak ada kabar, nggak ada apa gitu. Terus ada juga yang apa motifnya cuman ya kan sekedar temenan aja, nggak harus serius. Nah, terus juga ada yang apa namanya, yang ngajak serius, tapi ternyata ngajak seriusnya nggak cuma ke satu orang, ke banyak gitu. Subjeknya dia banyak, dia deketin banyak orang, bener kata Kak Dina, nggak tahu dengan siapanya gitu. Nah akhirnya tuh yang bikin Arini sadar bahwasannya meskipun dalam hubungan itu ya lama, dalam masa PDKT-nya ya setahun 2 tahunan, kadang itu yang ditunjukkan bahkan nggak ada 50%-nya, itu cuman di bawah 10% malah.
justru yang dikasih tahu itu bukan kehidupan dia yang in real life gitu, tapi yang emang yang hanya dikasih tahu aja, yang cukup kita taunya segitu, ya udah gitu, kehidupan kayak gitu. Bahkan ada momen itu Akhirnya sempat deket 8 bulanan, tapi nggak pernah dikasih tahu dia itu keluarganya seperti apa, orang tuanya siapa gitu kan. Nah, yang hari ini merasa kayak, 8 bulan nih nggak ada progres ya gitu. Ini harus gimana sih gitu. Terus tapi nggak banyak juga yang akhirnya jatuhnya kebetulan di hari ini nggak sampai yang gagal untuk move on gitu ya, nggak yang sampai ke situ. Tapi ngelihat cerita teman-teman Arini yang sering di ghosting, terus nggak taunya sudah kemana-mana gitu ya, jalan bareng, udah sampai staycation bareng bahkan. Tapi ternyata cuman ya untuk seneng-senengnya aja gitu. Bahkan dapat kalimat-kalimat yang, aduh, sangat menyedihkan sekali. Bilangnya tuh gini sampai Kak Yu, kamu tuh cuman, ini ke temannya Arin ya, kamu tuh cuman asik untuk diajak main aja, bukan diajak berkeluarga. Wah, itu yang kayak ya ampun, jahat amat untuk mencari Iya, romansa-romansa ini gitu. Nah, itu memang yang ya itu tadi kata Kak Yu, mau nggak mau, siap tidak siap, itu nyata adanya gitu. Jadi ya setelah itu akhirnya hari ini sama teman-teman apa ya, belajar gitu ya dari pengalaman-pengalaman, bahwasannya setiap kita nih, entah itu cewek ataupun cowok, tetap harus punya batasan gitu, batasan sampai mana yang mau kita langgar gitu. Kalau bisa jangan gitu. Berprinsip, berpegang teguh sama prinsip itu gitu. Jadi ya mempersiapkan diri, membentengi diri, itu ya perlu perlu dilakukan gitu. Dan memang waktu itu nggak banyak cerita ke orang tua karena ya satu, takut, karena ditakut takut diomelin lah, takut dijulitin lah gitu. Tapi kita ada momen-momen yang beneran terperosok gitu ya, namanya hati kan kayak rapuh gitu iya. kan ya. Terus habis itu dapat pengalaman yang luar biasa tidak menyenangkan gitu. Dan itu tuh banyak banget kasusnya. Mungkin eh, headliner yang dengar di sini sering lihat konten-konten FYP di TikTok gitu ya, patah hati, terus habis itu saling bongkar aib gitu kan. Ya Iya. itu memang nyata adanya gitu. Memang nggak semuanya punya kisah cinta yang menyenangkan seperti Kak Dina gitu ya. Tapi ada juga yang negatif-negatif gitu. Ada yang memang amat sangat menyesatkan, dan itu emang mau nggak mau harus jadi pembelajaran untuk kita sendiri, bahwasannya cinta itu nggak harus memberikan segalanya. Cinta itu memang transaksional, tapi selama apa namanya, selama masih dalam tahap proses, ya mau nggak mau kita tetap harus membentengi diri kita sendiri gitu, mau sampai batas mana. Itu sih kayak pengalaman yang tidak mengenakan ya dari online dating ini. Dan memang iya, itu kenalnya lewat dating apps gitu, karena itu tadi, di umur segini kok masih belum punya pasangan gitu kan. Jadi tertuntut secara tidak sengaja untuk mencari dan membuka peluang-peluang untuk bisa punya pasangan. Itu. Ya, satu hal yang perlu dijelaskan lagi kembali untuk kita semua dan diingatkan khususnya ya untuk hardline. Eh, Kalau dulu dikatakan umur 20-an itu sebaiknya sudah menikah. Umur 20-an itu diharapkan sudah punya keluarga, pasangan hidup. Ini lucu kan, kalau orang belum punya pacar ditanya kapan nikahnya. Ya, Nanti benar. kalau sudah nikah ditanya kapan punya anaknya gitu ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan ini sebetulnya pertanyaan yang saya bilang udah ada dari turun temurun, adat istiadat dari dulu sampai hari ini. Tetapi perlu diingat kembali dengan zamannya berkembang, dengan adanya perubahan-perubahan yang luar biasa, baik secara digitalisasi atau tidak, gitu ya. Eh, Usia 20 termasuk konotasi yang usia masih muda untuk menikah saat ini bahkan. Mm-mm. Benar. 30 pun masih dianggap masih muda sekarang. Banyak orang yang mulai menikah di lately umur 30-an gitu atau mendekati empat Mm-mm. puluh. Nah, untuk sebagian orang akan merasa tidak apa-apa. Tetapi sebagian orang yang orang tuanya masih mempunyai yang tadi saya bilang kaum analog gitu ya, itu akan Mm-mm. menjadi suatu beban pikiran. Apalagi mohon maaf kalau di daerah tertentu, yang di daerah tertentu belum terbuka pemikirannya masih beranggapan usia 20 harus segera nikah. Nah, ini menjadi satu tantangan, tapi balik lagi kepada kita. Kalau kita dikejar oleh omongan orang, dikejar oleh omongan adat istiadat, dikejar oleh
omongan turun-temurun tadi adat istiadat bukan dalam kultur budaya ya, tetapi ada turun-temurun. Jadi jangan disamakan dengan budaya. Karena budaya sendiri memiliki hal yang berbeda dan tidak bisa disamakan gitu ya. Hmm. Dan tidak ada salahnya karena budaya itu adalah sesuatu yang agung buat saya. Jadi kebiasaan dari orang tua bertanya gitu kapan nikah, kapan punya anak dan seterusnya gitu ya. Nanti dari sudah punya nikah, kapan punya rumah, kapan punya mobil, kapan bisa ini akan menjadi terus pertanyaan-pertanyaan yang berterus. Sebetulnya ada satu harapan kebahagiaan pada intinya. Ya, Tetapi benar. kita kadang-kadang suka lupa kebahagiaan yang ada di mata kita belum tentu sama dengan kebahagiaan yang ada di anak-anak kita. Nah, ini yang perlu kita koreksi sebagai orang tua, sebagai pemerhati pendidikan, bagaimana caranya bisa mendeliver arti dari kata-kata tersebut sehingga menjadi tepat. Nah, berbalik ke arti bahagia, memiliki pasangan hidup tentunya juga diharapkan untuk satu kali dalam seumur hidup. Walaupun banyak juga di antara kita yang tidak bisa untuk satu kali gitu ya. Hmm. Ada saja. Nah, bagaimana sih caranya balik lagi akhirnya kalau kita terburu-buru mengambil keputusan-keputusan apalagi dari online dating gitu ya. Yang tadi saya bilang tidak bibit bebet bobotnya tuh sedikit sekali persentasenya gitu untuk Hmm. diketahui. Nah, jangan sampai akhirnya dana terpaksanya ada kalimat-kalimat yang tadi disampaikan, kapan nikah, kapan punya anak, gitu ya. Akhirnya memutuskan kita untuk mengambil keputusan yang tidak bijaksana, itu akan menjadi sesuatu yang merugikan pada akhirnya, bukan merugikan kepada anaknya saja, si pelakunya, misalnya juga kepada orang tuanya nanti kelaknya. Orang tua mana sih yang nggak mau anaknya eh, bahagia? Semua orang tua pasti ingin anaknya bahagia. Tapi orang tua mana yang tidak akan menangis pada saat anaknya menangis? Mungkin dia akan merasa paling menyesal. Nah, jadi jangan sampai kebahagiaan tadi dirusak hanya dengan statement-statement tertentu tersebut. Tidak mudah pasti gitu loh. Tapi yang perlu diperhatikan adalah saya bisa bercerita begini. Karena saya pribadi pun pernah banyak sekali berbicara dengan beberapa orang. Yang pasti adalah apapun hubungan kita, itu yang paling penting nomor satu adalah dilandaskan, didasarkan oleh iman percaya kita. Tuhan kita, Allah kita, itu dijadikan center. Ya. Mau itu agamanya Islam, Buddha, Kristen, Hindu, sekalipun Konghucu gitu ya. Kita tahu, nah itu dijadikan center. Dijadikan di tengah-tengah gitu. Nah, tadi yang dia bilang, Dina bilang, misalnya, ah untungnya saya dilindungin gitu ya. Kalimat dilindungin ini kan sebetulnya yang melindungi Dina tuh bukan siapa-siapa, tetapi adanya Sang Pencipta, Sang Ilahi yang melindungi Dina, memprotek Dina untuk tidak jatuh atau sakit lebih dalam. Nah, ada proses ke sana. Ada memang yang karena gini, kok Tuhan izinin sih kayak tadi hari ini gitu ya. Kok Tuhan izinin sih 8 bulan loh atau kok Tuhan izinin sampai si orang itu bilang ah nggak seru nih kalau dijadiin hubungan serius lebih seruan having fun aja gitu kan. Ya, Akan balik kita bertanya sama sama Sang Tuhan gitu ya. Kenapa gitu loh. Nah, tapi perlu diingat lagi dalam berproses itu pertama kita membawa nggak eh, hubungan kita didasarkan oleh iman kita, gitu kan? Nah, terus kedua, kalau itu terjadi, coba tilik lagi. Kadang-kadang kan kita lupa, kita mau naik kelas tuh mesti dapat ujian, ya. Kita mau naik kelas, kita harus belajar banyak supaya kita lulus ujiannya. Nah, ini mungkin prosesnya. Tetapi kan tadi saya bilang, kalau sudah sangat merugikan, apalagi menyangkut material, terus menyangkut tubuh kita ya, tubuh kita adalah eh, kalau di saya dibilang adalah bait suci Tuhan gitu, artinya sesuatu yang sangat sakral harus dijaga. Nah, itu bagaimana kembali kepada kita. Jadi jangan sampai kita dalam tanda kutip terbodohi atau terlupakan hanya kata nama cinta gitu ya, tapi terus dilupakan untuk dibutakan semuanya sehingga kita mau melakukan hal-hal yang tidak baik. Pada akhirnya yang dirugikan diri kita sendiri. Jadi balik lagi kalau kata saya Arini maupun Dina ini ada dua kasus contoh yang baik dan yang kurang baik gitu. Tapi bagaimana kita menanggapinya berbalik lagi. Nah, berbahagialah orang tua kalau orang tua tersebut bisa menjadi bagian dari proses untuk kenaikan kelas tersebut. Itu sih. ya, benar-benar. Apa yang disampaikan sama Kayo ini
Karena memang ketika diskusi ya sama orang tua akhirnya terbuka gitu. Ya itu tadi yang di apa ya diwejangi oleh orang tua adalah waktu memutuskan apakah ada peran Tuhan di situ, dikasihkah di situ, atau cuman ya mengikuti nafsu aja gitu. Nah, memang setelah pas surut-surutnya ini Kak, pas lagi jatuh, baru akhirnya ya mengevaluasi diri untuk jauh lebih baik lagi sih. Mungkin untuk Kak Dina, karena memang levelnya masih anak sekolah gitu ya, jadi mungkin belum terpikirkan ke sana. Tapi buat kami-kami nih Kak yang sudah eh, apa ya sudah dapat todongan pertanyaan banyak gitu, nah itu memang akhirnya jadi belajar lagi. Oh iya, ternyata yang dilakukan selama ini dalam hubungan itu lebih ke nafsunya aja gitu. Tidak ada peran Tuhan di situ. Dan memang iman itu memang dibutuhkan ya. Mau apapun agamanya memang perlindungan itu akan datang kalau kita menguatkan iman masing-masing gitu. Dan akhirnya bisa memilih lebih bijak lagi keputusan-keputusan yang berpengaruh di kehidupan. Iya, menarik ya, nggak terasa ya Dina. Dina, ada nggak sih sedikit masukan buat teman-teman Dina yang mungkin mengalami online dating sedikit dari Dina? Apa sih yang ingin Dina sampaikan? Em, yang pertama, tadi udah diambil semua. Online dating itu banyak sekali bahayanya. Yang pertama, belum tentu orangnya itu asli. Fotonya, wajahnya, suaranya itu bisa dimanipulasi. Jadi, alangkah baiknya pertama-tama itu batasi diri. Jangan langsung terbuka, oh ini fotoku, apalagi ngasih foto asli atau langsung mau teleponan itu harus benar-benar dijaga. Yang kedua, benar-benar harus kalau bisa terbuka sama orang tua dan cerita. Kalau nggak bisa juga Tuhan. Tuhan itu apa ya? Kalau Kadin sendiri, kalau nggak bisa cerita ke orang tua itu cerita ke Tuhan. Dan ajaibnya ini ya, ajaibnya Tuhan tuh besok tuh atau lagi beberapa hari tuh langsung menjawab. Dan Kadin merasa kayak, oh ini jawaban dari ceritaku kemarin gitu. Yang ketiga juga pentingnya untuk kita memprioritaskan diri sendiri. Kalau dalam online dating ya, menurut Kadin, dalam memprioritaskan diri sendiri itu yang pertama harus ada kegiatan yang bisa kita selingin. Jadi nggak melulu kita melihat HP dan juga teleponan gitu terus sama pacar kita. Dan kegiatan positif itu juga bisa meningkatkan value kita, meningkatkan potensi kita, mengasah skill kita. Karena kan kita masih remaja ya, jadi masih banyak sekali hal-hal yang harus kita coba dan kita tahu nih gitu. Jadi saran Kadina itu, yang pertama kita harus punya batasan diri kita sendiri, yang kedua kita tetap dekat dengan Tuhan dan berserah kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sebagai seorang remaja, kita harus tetap mencari hal-hal baru, mencoba hal-hal baru, dan tetap untuk meningkatkan diri kita dari kita yang dulu hingga terus meningkat sampai kita yang sekarang. Dan jangan pernah berhenti di satu titik. Kita harus tetap mengejar impian kita. Oke? Okay? Makasih. Keren sekali Dina ya, tanggapannya ya. Saya senang Kak hari ini pada saat dia bilang saya selain tidak selamanya kita bisa cerita sama orang tua, tapi yang pasti kita bercerita sama Tuhan. Itu luar biasa sekali. Untuk anak seusia Dina, Ya, wow, saya salut dan keren Makasih, abis. Kak Yo. Ya, keren sekali. Dan ini menjadi contoh buat kita semua tentunya. Tidak hanya untuk Dina, tetapi juga untuk kita semua, bahkan diri saya pribadi gitu ya. Memang kadang-kadang kita suka bilang gini, aduh Tuhan kan udah tahu ya. Lebih tahu daripada saya. Saya sebelum ngomong aja dia udah tahu saya mau ngomong apa gitu. Tapi tetap loh, Tuhan itu minta kita untuk ngomong. Tuhan itu minta kita untuk mau bercerita. Tuhan itu minta untuk kita padanya komunikasi. Jadi jangan beranggap, ya kalau udah tahu ya udahlah gitu ya. Kadang-kadang kan suka seperti itu ya. ya. Nah, jangan. Jadi saya salut sekali sama Dina. Luar biasa kamu, Din. Terima kasih, Kak. Ya, gimana hari ini? Ada yang mau ditambahkan? Enggak sih, kalau dari Kadina kayaknya ini deh Kak, lebih dewasa dari Arini waktu itu deh. Terima kasih. Ternyata usia tidak menunjukkan ya hari ini ya. Bener. Yang masih kecil, tapi hari ini seperti mendapatkan pelajaran pagi hari ini. Yang kecil Ya, ternyata lebih bijak daripada yang dewasa. bener-bener. Karena apa yang dilakukan Kak Dina saat ini itu baru Arini lakukan setelah lulus kuliah. Jadi memang iya proses orang itu masing-masing memang. Tapi memang mau nggak mau benar kata Kak Dina tadi
harus terus improve diri yang sekarang hari ini harus terus menjadi yang lebih baik daripada yang kemarin. Itu sih kerennya Kak Dina. Betul sekali. Jadi perlu sekali kita perhatikan sekali lagi hotline. Dalam satu hati ini, pagi hari ini kita berbicara online dating, bukan masalahnya tidak boleh atau boleh, tetapi bagaimana kita mempersiapkan diri untuk bisa berproses. Ya, nanti apakah prosesnya itu menjadi sesuatu yang diharapkan? Pasti diharapkannya adalah yang positif dan baik. Itu artinya baik. Tetapi pada saat berproses ternyata kita mendapatkan sesuatu yang kurang baik, maka proses itu kita harus persiapkan dari diri kita sendiri, dari hati kita. Tidak mudah, pasti. Apalagi kalau menyangkut hati, kalau menyangkut perasaan. Kadang-kadang logika bahkan bisa tenggelam oleh perasaan dan emosi jiwa kita gitu. Tetapi perlu diperhatikan pada saat-saat seperti itu jangan lupa kita mungkin tidak bisa melihat bibit bebet bobot saat itu pada saat online dating. Tetapi dalam proses kita cepat atau lambat kita akan tahu. Dan dalam proses ingat apapun itu sertakan iman kita dalam Tuhan di dalam setiap hal langkah kita yang kita akan lakukan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Semoga apa yang pagi hari ini kita lakukan bersama-sama Heartline bisa diterima dengan baik dan yuk kita mawas diri. Jangan sampai dirugikan oleh online dating, tetapi juga bukan artinya tidak boleh, tetapi lihatlah hasilnya. Karena kebahagiaan yang benar adalah kebahagiaan yang sesungguhnya lahir dari diri kita sendiri dan kita tahu bagaimana caranya. Bukan mencari sesuatu yang susah, tetapi kebahagiaan itu datang dari hal-hal yang sederhana sekalipun. Oke, Heartline sekalian, terima kasih untuk pagi hari ini. Akhirnya Satu Hati kembali akan hadir di Kamis mendatang. Saya Yohana Elizabeth Harjadinata bersama rekan saya Arini Tamara. Ina dan tamu Febrian. luar biasa, Dina. Bye-bye. Satu hati, hatinya kita semua. Bye-bye. Bye-bye. Makasih.